Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan menjadi batu sandungan. Bacaan diambil dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4. Demikian sabda Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ketika saya naik bus Transjakarta, jalur bus Transjakarta dipakai oleh kendaraan lain karena macet. Maka bus yang saya tumpangi keluar jalur dan berjalan di sebelah kiri mepet dengan trotoar. Tiba-tiba bus tersebut menyerempet seorang ibu yang sedang mengendarai motor. Motornya terbalik dan kaki ibu tersebut tertindih motor sementara badannya tengkurap di trotoar jalan. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba bermunculan anak remaja tanggung yang jumlahnya sekitar 15 orang. Mereka terlihat seperti preman yang kemudian berteriak-teriak, menyuruh bus Transjakarta berhenti sambil memukul-mukul bus tersebut dan menghadang di depannya. Wajah mereka begitu beringas, namun akhirnya masalah dapat diselesaikan oleh petugas patroli. Saudara yang terkasih, keadaan ekonomi yang kurang baik, pendidikan yang rendah, dan permasalahan dalam hidup yang tak kunjung henti dapat membuat seseorang melakukan tindakan brutal tanpa pikir panjang. Itulah yang sering terjadi di negara kita saat ini. Banyak orang yang mempunyai hobi baru, yaitu merusak, menyerang, membunuh, dan menghancurkan. Kitab suci sendiri sudah menubuatkan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman itu tidak dapat mengekang diri, garang, tidak berpikir panjang, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Yesus? Apakah kita termasuk dalam bilangan orang-orang yang seperti dinubuatkan tersebut? Sering secara tidak sadar, perkataan kita menyakiti orang banyak. Tatapan mata sinis kita telah menyinggung perasaan orang lain. Saudara yang terkasih, mari kita menyadari bahwa setiap orang yang hadir dalam hidup kita adalah hadiah Tuhan yang terindah untuk kita. Mungkin kadang ia menjengkelkan, tetapi orang tersebut tetap hadiah terindah dari Tuhan untuk kita. Mulailah untuk mengampuni dan menerima keberadaan mereka.
maka Tuhan akan ubahkan dia menjadi berkat dalam hidup kita. Karena itu, mari kita bangun karakter taat kepada Tuhan, agar kita punya pendirian sehingga kita selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan kita terpengaruh oleh keadaan orang-orang dunia, melainkan tetap lakukanlah yang baik dan jadilah berkat. Ingatlah bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyadari bahwa ada sisi gelap dalam hidup kami di masa lalu yang membuat karakter kami seperti sekarang ini, sehingga kehadiran kami sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Masuklah Engkau di dalam hati kami untuk memimpin hidup kami. Selidikilah batin kami ya Tuhan. Hancurkanlah semua dendam, luka batin, dan akar kepahitan yang selama ini mengikat kami. Pulihkan hati kami sehingga kehadiran kami sungguh akan dinantikan oleh teman-teman dan sahabat kami. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk pemerintahan bangsa kami, dari pemerintahan pusat sampai yang ada di daerah, kiranya Tuhan memberikan hikmat agar para pemimpin kami dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.